Qala Allah Ta'ala qala ngendika Allah Ta'ala iki. Innallaha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Sebentar sudah kita sampaikan di akhir pertemuan kemarin. Innallaha satamna Allah iku la yughayyiru orang rubah sinten Allah. Ma ing sesuatu bimakna nikmat ya. Biqaumin kelawan suatu kaum Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah ada pada suatu kaum, ngoten manane. Hatta yughayyiru sehingga ngubah sapa kaum ma ing nikmat tersebut bi anfusim kelawan perbuatane kaum itu mau sendiri. Manane hukum asal kita hidup itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal. Jadi asalnya kita mendapatkan nikmat. Cara wong ngono wis misale wong apa itu cara mono sudah mendapatkan kok sampean misalnya wis rutin qobliyah badiah kan sudah mendapatkan nikmat iso qobliyah badiah itu ketika tidak dipertahankan tidak boleh harus dipertahankan. Ini juga kita sudah mendapatkan nikmat berupa sehat. Berupa sehat, kenikmatan kita berupa sehat. Kenikmatan kita berupa harta, kenikmatan kita berupa iman, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kenikmatan berupa sehat, berupa lingkungan yang aman, berupa alam yang di situ ya sehat ya, jadi udara yang sehat. Itu kata Allah di dalam Al-Qur'an tidak akan dirubah oleh Allah. Sampai untuk nikmat sehat itu tidak akan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala wis nikmat sehat. Kecuali nikmat sehat mau berubah diri. Dengan cara apa ngerubah manusia? Ning gone tafsiran dengan berbuat maksiat. Mulane ketika sampean sehat iki berarti kita mendapatkan nikmat sebagai hukum asal kayak kula ngene sehat misalnya. Kok ternyata besok kula sakit, itu sebenarnya akibat dosa yang saya perbuat. Itu hukum umum. Hukum sunatullah seperti itu. Jadi berarti sehat itu tak rubah dia menjadi sakit dengan cara apa? Berbuat dosa itu. Nah, ini sampean pengen sehat terus yo apa itu gamane perbuatan dosa diminimalisir. Disedikitkan. Sehingga kesehatan itu tetap terus dijaga dengan diantaranya berbuat ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ternyata namanya manusia pasti berbuat dosa dan kita nggak mungkin luput dari dosa, maka ada syariat istighfar. Istighfar minimal berapa 70 kali atau sampai 100 kali itu sehari. Kok sudah beristighfar kok masih ternyata kena musibah, nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita istighfar kita belum memenuhi, belum menghabiskan dosa yang kita perbuat, sehingga dihilangkan oleh Allah lewat dikasih musibah berupa sakit. Ketika jatuh sakit ingin segera sembuh, maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siklusnya seperti itu. Terus jadi dalam kehidupan kita, ojo kok aku wis pas aku sholat wis genep, aku juga gak tahu berbuat dosa. Kok dikai loro karo Allah, itu sampean jenenge sombong. Rumangsa gak tahu dosa, coba koreksi dari bangun tidur sampai tidur kembali pasti sampean berbuat dosa, itu pasti. Entah berdosa berupa tidak syukur nikmat, entah berupa apa itu sampean menyepelekan orang lain atau menganggap orang lain itu dirimu lebih baik daripada orang lain, itu bentuk dosa juga. Karena dosa tidak harus perbuatan, tidak harus apa itu, tapi juga dosa hati juga ada, amalan hati bisa. Atau dosa mungkin kita di dalam sholat ternyata kita masih melakukan sesuatu hal di dalam sholat tersebut kebid'ahan, itu masuk kategori dosa nanti kan. Kita nggak tahu, kita lupa mungkin kita lupa dalam arti apa itu wis kadung biasa nek ngene gak penak kan ngono kan wong kadang ngene mesti wis nggak sunah itu termasuk kategori ini. Jadi banyak, nggak mungkin kita tidak berbuat dosa dalam satu hari itu. Apalagi beberapa hari, apalagi sudah nggak ngaji lama, itu nggak mungkin, itu pasti. Dan termasuk sing kula rasake, apalagi ada yang namanya ini. Wong ngarani setan gepeng jadi. Ini sangat menyesatkan nih, nggak hati-hati buka meskipun niatnya dakwah. Dua YouTube niatnya dakwah, tapi ketika buka YouTube kadang ada sesuatu yang tidak baik. Sponsornya kadang juga wanita yang menampakkan aurat gitu. Ataupun di Facebook misalkan meskipun kita niat dakwah, yang kita posting dakwah pasti di situ ada sesuatu yang negatif, itu pasti. Ngajari ini kayak ceritanya masalah ditawani apa kan jak berteman karo ngono kae.
moro-moro munculnya beranda ya. Kan seperti itu ya. Dan itu tidak luput kita dari itu. Mungkin syariatnya ketika kita melihat sesuatu maksiat, kita hanya satu kali pandangan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ketika kita megang HP, saya yakin kebanyakan orang tidak sekali pandang gitu. Masalahnya kan di situ. Tamat lagi diingkrehno kan ngoten. Itu yang jadi masalah dan ini muni gak tahu dosa sulit orang sekarang, muni gak tahu dosa sulit itu. Dan itu harus kita akui. Nah, seperti itu kitanya. Dan ini kita introspeksi diri. Dan juga kadang muni gak tahu dosa ternyata duwe usahane ambil hutangan riba. Itu juga dosa besar malah. Gak terima dosa